Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Disdik Majalengka. Lampung Sare. Hari ini adalah episode yang spesial didedikasikan dalam memperingati Hari Guru Nasional. Pada tanggal 25 November, kita akan memperingati dedikasi tanpa batas dari para pendidik bangsa, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang guru yang kisahnya akan menginspirasi kita dan juga akan meruntuhkan tembok-tembok keluh kisah kita. Untuk itu beri sambutan yang hangat untuk Eman. Saya manggilnya A atau Bapak? A aja. A aja, masih muda ya? Iya. Baik, Eman boleh perkenalkan diri dulu ke penonton? Saya Eman Sulaiman, saya dari SMPN Satap Cengal 4. Saya mengajar guru bahasa Indonesia dan saya alhamdulillah bisa ikut di sini di podcastnya Disdik ya dalam untuk Hari Guru Nasional. Ya. Semoga cerita saya dan bisa memberikan motivasi dan semangat buat semuanya dan bisa menginspirasi terutama buat siswa-siswi yang ada di sekolah manapun ya. Baik, berarti Aiman ini ngajar sekarang di satu atap. Iya, satu atap. Di Cengal. Cengal itu di Cengal itu tepatnya di Desa Nunuk Baru. Itu bloknya Blok Kadut. Itu kalau dari rumah atau dari tempat tinggal saya itu sekitar 45 atau bisa nyampe kalau paling telatnya itu 1 jam gitu. Iya, ya pakai motor. Kan Majalengka nggak ada macet, tapi nggak macet aja. Nggak macet aja, perjalanannya udah hampir sampai 1 jam. Oh, dan itu berapa kilo kira-kira? Itu sekitar hampir 20 kilo, walaupun jaraknya cuma 20 kilo, tetapi ya mungkin medan jalannya lumayan yang agak PR ya. Cengal kalau nggak salah ya, saya waktu itu lewat Gunung Larang kalau nggak salah. Iya. Lewat Gunung Larang dan jalannya ke Gunung Larangnya aja udah lumayan itu kiri kanan tuh udah jalan semua ya. Terus turun juga kan? Turun juga, terus ada yang terkenal tuh ada belokan kelok. Kalau di ini mah kelok 9-nya mungkin lah ya. Gitu banget ya. Iya gitu banget, letter S banget gitu. Kalau untuk ke sekolah tuh perjalanannya pulangnya enggak? Pulangnya takut. Sih kalau pas awal-awal pertama dulu agak takut, tapi kalau udah terbiasa, udah seringnya kebiasaan ke sana ya mungkin udah terbiasa gitu. Jadi udah nggak takut lagi karena udah dulu juga pernah pengalaman motor mogok pernah sekali itu, dan itu jadi pengalaman sih. Sangat berharga. Dengan jarak yang sebegitu jauh dan juga mohon maaf Aiman ini punya keterbatasan fisik juga. Boleh dilihat apa? Saya keterbatasan fisiknya itu tunadaksa. Itu lahirnya dari lahir saya sudah terlahir tunadaksa. Iya. Berarti memang yang kaki kiri. Kaki kiri sama kaki kanan juga. Itu jadi hampir dua-duanya itu tunadaksa atau disabilitas fisik. Sekarang berarti aktivitas pakai kaki? Pakai kaki. Cuman ya kadang boleh ya. Kadang untuk pernah itu ya bukan pernah. Dulu juga pernah pakai alat bantu, tapi karena mungkin dari sejak kecil karena udah terbiasa tanpa menggunakan alat bantu, jadi agak kurang ini aja leluasa atau kurang enak gitu ke dalam beraktivitasnya gitu. Iya. Nah, saat ini sekarang Aiman sudah diangkat? Sekarang alhamdulillah udah masuk paruh waktu. Alhamdulillah ya, dari penantian yang cukup panjang, kemudian sekarang diangkat
Iya. P3K paruh waktu dengan segala keterbatasan Aiman. Keterbatasan. Gimana perasaannya? Perasaannya bisa dikatakan luar biasa, sangat bahagia, sangat senang, dan perjuangan yang saya bangun secara dari 2018 masuk ke dunia pendidikan dengan berniat untuk mencerdaskan anak bangsa dan menginspirasi siswa-siswi yang saya ajar dan maupun yang lainnya. Dan ini mungkin kado yang luar biasa lah untuk saya di tahun 2025 ini, dengan perjuangan yang tadi, dengan yang perjuangan panjang, dengan pengalaman yang begitu banyak sekali, dan ya akhirnya bisa sampai ke titik ini. Dan semoga titik ini juga bukan sebagai akhir tapi sebagai awal jembatan saya untuk lebih baik lagi ke depannya di dalam dunia pendidikan ini, terutama di dalam mendidik si siswa-siswi. Apa momen yang paling emosional yang pernah Aiman rasakan? Maksudnya dengan sekarang dulu penantian, sekarang diangkat P3K paruh waktu, ada nggak momen paling emosional? Apa ya? Mungkin bisa nanti melihat orang tua bangga melihat saya menjadi melihat Aiman menjadi seorang pendidik yang yang mereka harapkan, dan juga bisa harapan mereka, harapan orang tua Aiman dengan melihat Aiman menjadi guru, nanti diangkat menjadi P3K dengan paruh waktu juga bisa memberikan kebahagiaan buat mereka lah. Karena perjuangan dari orang tua ketika mendidik dan membesarkan saya, membesarkan Aiman, ya sungguh luar biasa gitu. Dan mungkin ini belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan mereka gitu. Ibu bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Seperti ini adalah doa-doa dari Iya. ibu dan bapak ya. Mungkin nggak nyangka ya ibu bapak juga. Nggak nyangka gitu. Dan kadang ketika rasa lelah, capek, ketika melihat orang tua dengan harapan yang begitu besar terhadap Aiman, ya itu menjadi sebagai pengobat gitu buat Aiman untuk terus berjuang, bisa lebih membahagiakan kedua orang tua. Nah ini kan keterbatasan fisik juga bukan batas untuk bisa mengabdi. Pernah nggak ada yang membuat Aiman itu kayak hampir nyerah gitu dengan kondisi selama ini? Pernah, mungkin kalau ini kayak contoh semacam ada hal-hal yang kurang enak gitu untuk Aiman ya, tapi Aiman coba berpikir secara positif, dan juga ketika misalnya ada orang yang meremehkan atau menganggap Aiman tidak mampu, ya Aiman buktikan bahwa dengan keterbatasan yang Aiman punya, yang Aiman miliki, itu menjadikan kelebihan yang tidak banyak orang miliki gitu. Jadi selama ini juga tetap ada aja yang meremehkan, mengucilkan. Iya, ada. Selama sekolah dulu kan Aiman punten ini dari lahir ya. Iya. Nah, dulu dari sekolah ada nggak yang ngebully, yang ngeledek gitu Kak? Kalau yang ngebully pasti ada dari mulai sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah kuliah juga masih ada. Tapi ya kadang sedih, kadang juga merasa mungkin ininya tuh kadang kenapa sih Aiman diciptakan dengan kondisi seperti ini itu, yang orang melihatnya itu kadang kadang ininya tuh kasihan lah itu ya. Tapi Aiman coba berpikir positif, dan Aiman buktikan kalau dengan keterbatasan yang Aiman miliki itu ya Aiman mampu gitu, mampu seperti yang teman-teman atau orang-orang reguler, yang orang-orang dengan mempunyai fisik yang lengkap dan lain sebagainya, itu Aiman juga bisa. Ya kadang saya juga kalau ada orang yang ngeledek gitu kan, yang saya pikirkan perasaan orang tua kita ya. Perasaan orang tua kita yang sudah mati-matian berjuang melahirkan kita, membesarkan, tetapi ternyata diolok-olok satu orang gitu. Ya mudah-mudahan untuk generasi yang sekarang nggak terjadi lagi. Gitu. Pernah nggak ada titik terendah dalam hidup Aiman apa? Titik terendah mungkin di 2020 lah. Kadang pas waktu itu ada momen ketika mungkin karena di dunia pendidikan waktu itu Aiman masih belum diibaratkan, karena dulu kan pendidikannya lulusannya dari teknik, kuliahnya karena teknik, masuk ke dunia pendidikan harus dengan ijazah yang linearitas,
dengan ijazah yang harus sesuai, itu kadang pengen mundur tuh, ingin udah mundur aja gitu menjadi pendidik, menjadi seorang guru. Tapi ketika mengobrol dengan orang tua, dan orang tua itu malahan bukannya ini ya, tapi mereka tambah lebih memotivasi, udah kamu jangan pernah nyerah, jangan pernah mundur. Ayo kalau kamu ada kesempatan buat di dunia pendidikan ya sok. Kalau kamu misalnya harus kuliah lagi, ya udah kuliah lagi. Itu dengan keterbatasan yang kamu miliki, terus juga mungkin dengan problem dana dan lain sebagainya. Kalau itu mah masalahnya masalah di belakang lah. Nanti ada rezeki, ada ini, itu akan dengan seiringnya jalan itu akan bisa terlampaui gitu. Dan Eman alhamdulillah di 2021 kuliah lagi, itu mengambil mata pelajaran atau jurusan bahasa Indonesia, dan alhamdulillah di 2023 udah selesai, dan sekarang alhamdulillah udah bisa memberikan ilmu yang benar-benar relevan buat peserta didik. Jadi emang orang tua mensupport sekali ya. Nah ini tadi kan Aiman lumayan jaraknya ya dari rumah ke sekolah tempat mengajar. Biasanya berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat kalau ini tuh jam 6. Jam 6 pagi. Kalau misalnya cuaca juga kan terpengaruh dengan cuaca juga. Kalau cuacanya agak kurang ini ya mungkin agak pagi gitu. Ini pakai motor? Pakai motor. Modifikasi roda 3. Pernah nggak misalkan pas lagi perjalanan ke sekolah tiba-tiba motor mogok atau misalkan jatuh atau gimana? Pernah itu satu kali waktu itu pas waktu mau pulang itu dari sekolah, karena waktu itu kan hujan, terus lagi juga karena di tempat di sekolah itu kan jalannya kadang kalau hujan tuh ada longsoran kecil kayak gitu, ada batu tuh bawah iya. Nah jadi dulu tuh motor kena nginjek batu, dan motor itu nggak bisa jalan karena si motor itu motor roda 3 itu kan ada otomatis ininya, jadi netral, jadi nggak bisa buat diajak jalan gitu. Jadi waktu itu bawa sama mobil waktu itu. Iya. Nah saat itu pernah nggak misalkan bertanya gini amat ya, maksudnya kok kenapa saya seberat ini gitu kan? Suka ada pertanyaan gitu? Suka ada, cuman balik lagi ke niat kita. Apa yang memotivasi sih di sekolah misalkan, apakah terbayang wajah anak-anak gitu? Yang jelas kadang gini lihat wajah anak-anak sama motivasi anak-anak. Ketika pas saya datang ke sana selalu menanyakan, Pak, ayo belajar, Pak, ayo belajar, dan itu selalu membuat saya menjadi termotivasi untuk ya sebisa mungkin saya untuk mengajar mereka gitu, dan memberikan ilmu pengetahuan secara pengetahuannya ataupun juga secara karakternya, dan juga bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada si anak. Sepakat. Kalau misalkan Aiman ketemu dengan Aiman yang versi lama, Aiman yang sekarang ketemu dengan Aiman yang versi lama, apa yang mau Aiman lakuin, apa yang mau Aiman sampaikan kepada Aiman yang dulu kalau misalkan ketemu saat ini? Kalau ketemu dengan Aiman yang dulu dengan versi yang sekarang, saya akan mengatakan cita-cita kamu yang dulu pernah kamu tanya sama guru kamu waktu di sekolah dasar, cita-cita kamu ingin menjadi apa, dan kamu menjawab waktu itu dengan spontan ingin menjadi guru. Nah inilah hasilnya. Kalau untuk ibu sama bapak, ada yang mau disampaikan? Buat kedua orang tua, terima kasih banyak sudah membesarkan Aiman, sudah menjaga Aiman sebaik ini, dan memberikan begitu banyak kasih sayang, semangat, dan motivasi juga dari kedua orang tua, sampai Aiman sekarang ini bisa menjadi Aiman dengan versi yang sekarang, dengan Aiman yang mempunyai dulu cita-cita ingin menjadi seorang guru, dan ya ini mungkin bisa memberikan mereka sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan yang mungkin ini cuma hanya sebatas kebanggaan yang kebahagiaan kecil, tapi bisa bermakna buat mereka gitu, buat kedua orang tua Aiman gitu. Ya pasti bangga banget ya. Aiman diminum dulu, santai aja sambil minum. Berarti tadi kesini pakai motor? Iya, pakai motor karena alhamdulillah di 2018, tepatnya 2017 Aiman itu bikin motor, itu dimodifikasi, motornya
modifikasi dengan roda 3, dan alhamdulillah kemana-mana sekarang bisa sendiri tanpa harus bantuan dari orang lain ataupun bisa diantar oleh orang lain atau saudara atau Harus bisa mandiri. harus bisa mandiri, karena diajarkan juga dari sejak kecil sama orang tua ya kamu harus mandiri gitu, walaupun dengan keterbatasan yang kamu punya ya kamu harus mandiri. Nah, Aiman, di Hari Guru Nasional tahun ini, apa makna sejati dari menjadi seorang guru? Seorang guru itu maknanya sangat luar biasa sekali. Tidak hanya kita menjadi seorang pendidik, tapi kita juga menjadi seorang tauladan dan juga sebagai seorang contoh untuk peserta didik bagi siswa-siswi, dan juga kita sebagai seorang guru juga selalu memberikan motivasi kepada si anak, menginspirasi juga, dan juga selalu menguatkan karakter anak untuk bisa lebih kuat lagi di dalam menghadapi ya kehidupan ini gitu. Dengan misalnya mereka harus juga bertanggung jawab terhadap dirinya mereka sendiri, dengan mereka tanggung jawabnya itu sebagai pelajar, harus belajar dengan tekun, harus mencari ilmu dengan dengan lebih baik lagi gitu. Dan itu yang selalu Aiman berikan juga motivasi kepada si anak, bahwa kalian itu ya harus mempunyai semangat gitu di dalam belajar gitu, di dalam mencari ilmu pengetahuan. Seperti apapun kondisi kedepannya Aiman nanti, Aiman akan tetap mengajar. Insya Allah selalu siap. Selalu siap. Nah, kemudian Aiman ini kan kalau saya lihat cerminan dari bukan ketidakmampuan ya, cerminan dari ketidakmengeluhan. Gitu. Karena kan banyak yang diberi kemudahan masih tetap mengeluh gitu. Ya di luar sana juga saya kira banyak orang yang lebih susah tapi nggak seberisik kita, kan istilahnya suka gitu ya. Nah, pesan apa yang ingin Aiman sampaikan kepada guru-guru di Kabupaten Majalengka dan juga guru-guru yang ada di seluruh Indonesia? Buat teman-teman guru-guru semuanya yang ada di Indonesia atau seluruh Indonesia ya, buat tetap semangat dan juga tetap menjadi seorang guru sebagai seorang guru yang menjadi tauladan bagi anak-anak didiknya, dan juga ayo kita cerminkan menjadi seorang guru yang memang kita harus berintegritas tinggi dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya kita harus mempunyai semangat untuk menjadi pendidik yang lebih baik kita. Ya. Baik, Aiman, hatur nuhun atas waktunya. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi kami semua. Sama-sama. Dan ini adalah kado terindah untuk Hari Guru Nasional di Kabupaten Majalengka. Terus berjuang meraih mimpi, terus apresiasi guru-guru kita hari ini, hari esok, dan seterusnya. Aiman, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Sukses terus buat Aiman, terus semangat mencapai apa yang belum diraih. Iya, terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Itu saja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.